Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah terus dukung ya dan support channel ini. Kita doakan sama-sama ya teman-teman ya, supaya kita semuanya diberikan selalu kesehatan, sesehat-sehatnya. Amin amin amin. Dan di video saya kali ini saya mau bahas sedikit ya mengenai kelistrikan untuk mobil Daihatsu Verosa ya. Ini yang berhubungan dengan lampu kota atau lampu malam ya teman-teman ya. Jadi kita putar sekali itu kan lampu kota. Biasanya kalau kita putar sekali itu kan lampu panel akan nyala ya, yang di dashboard atau di speedometer. Kemudian lampu kecil ya akan nyala depan dan belakang. Nah misalnya teman-teman suatu hari mengalami ya lampu kota itu ya sama sekali nggak nyala semuanya, sampai ke lampu di dashboard juga mati, di speedometer mati ya untuk penerangan pada malam hari. Nah di sini saya akan membuatkan skemanya, jalur kelistrikannya maksudnya ya. Saya akan memberikan jalur kelistrikannya, skemanya, supaya teman-teman nanti bisa sedikit mempelajari sistem jalur-jalur kelistrikan ini, supaya teman-teman nanti mudah ya menemukan di mana terjadi permasalahan sampai lampu tidak menyala. Nah teman-teman disimak aja video ini sampai selesai ya. Besar harapan saya mudah-mudahan lewat video ini tidak saya mengajari, menggurui, bermaksud begitu tidak ada ya teman-teman ya. Tapi di sini saya adalah berbagi ilmu, apa yang saya pahami saya berbagi dengan teman-teman dengan harapan semoga bisa mendatangkan manfaat. Oke teman-teman ya, jadi simak aja sampai selesai. Dan buat teman-teman yang berkunjung ke channel ini, mohon dukungannya ya untuk bantu subscribe, dan jangan lupa juga teman-teman untuk boleh share dan bagikan video ini, dan boleh teman-teman juga menghidupkan notifikasinya supaya mendapat upload video terbaru dari saya. Terima kasih ya teman-teman ya sebelumnya. Nah kita teman-teman ini saya akan membuat skema sederhana ya. Kalau di mobil itu ini saya pakai tulisan biasa ya teman-teman ya, dipakai imajinasi biar supaya teman-teman bisa nyambung ya. Di sini saya akan buatkan pusat dari kelistrikan dulu ya. Jadi pusat kelistrikan mobil kita itu kan ada di aki ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba buatkan di sini sederhana aja ya. Ini aki yang kita pakai itu kan biasanya aki 12 volt ya. Ada plus dan ada min ya. Ini anggap min, kemudian ini plus ya. Kita sudah dapat aki di sini, kemudian kita akan bikin groundnya atau kabel bodinya ya, kira-kira seperti ini. Nah ini kan ada plus satu ya, maka jalurnya itu ya, ini setrum dari aki plus itu kan satu itu langsung masuk dia ke fuse box ya atau kotak sikring ya kira-kira ya. Nah kalau yang lain itu kan yang langsung banyak, ada masuk ke dinamo starter, langsung lagi masuk ke dinamo ampere ya, itu strum langsung. Dan satu lagi biasanya masuk ke strum kunci kontak ya, kunci kontak itu strum langsung selain yang masuk ke fuse box. Nah tentu saja yang dialirkan ke fuse box dengan listrik langsung ini ya, ini yang dimaksud adalah pemakaian untuk biasanya ya, saya anggap seperti ini. Misalnya di sini saya buat ini hanya sebagai contoh aja teman-teman ya. Saya buat misalnya di sini ada beberapa fuse ya, beberapa sikring dengan ukuran ampere yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah biasanya yang langsung ke sini itu ya, biasanya itu ada disalurkan nanti atau jalurnya itu biasanya masuk ke tip mobil. Tip itu kan ada listrik langsung kan teman-teman ya. Nah kemudian biasanya juga ada yang dihubungkan juga langsung ke klakson ya kan, horn biasanya loh ya, tapi ada juga lewat kunci kontak. Jadi intinya listrik yang mengalir masuk ke fuse box langsung dari aki ini berarti tidak melewati kunci kontak. Nah nanti setrum yang masuk ke fuse di sini, ini kan yang setrum langsung, anggap saja ini ya. Biasanya yang lain itu nanti dilewat dari kunci kontak. Nah
Kalau di mobil kita kan ada ketemu saklar ya, saklar yang diputar itu kan, putar sekali, cetek, hidupkan lampu kotanya. Nah maka di situ tuh dia ada penghubung ya di dalam saklar utama itu ya. Jadi kalau kita buka setir tuh kelihatan di bawah situ ada penghubung ya. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Nah kira-kira ini kan yang sebelah sini kita anggap saja ini untuk mengkonekkan wiper ya, untuk wiper. Nah sedangkan yang sebelah sini itu biasanya ini kita konekkan untuk lampu kota kan, seperti ini. Jadi kalau kita putar di sini sekali maka lampu kota menyala. Nah di sini kan modelnya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Yang atas ini kan ada untuk klakson. Nah dia di sini nih biasanya nih dipasang nih penghubungnya 3. Di sini ada beberapa plat kuningan seperti ini, 4 kalau saya nggak salah ya, ada 4 plat. Nah disinilah dia menjadi saklar utama. Jadi listrik yang tadinya masuk dari fuse ini ya, biasanya kalau teman-teman lihat mobil Verosa itu ya, yang setahu saya sih dia ada di kanan paling bawah. Itu untuk tile ya, tile untuk lampu kota. Nah tapi saya bikin di sini aja, sama aja teman-teman ya. Jadi listrik nanti akan masuk ke sini ya. Nanti kan tuh ada ketemu kabel banyak, terus ada soket di sini ya, soket cewek cowok ketemu kan. Nah yang satu menuju ke sini, ke arah sini, ke arah saklar. Yang satu lagi kan kabel banyak dari sini ya, karena ini udah ada kabel lampu kota, klakson, lampu besar, macam-macam ya, lewat dari sini. Ini banyak nih kabel. Tapi jangan patokan di situ, nggak usah khawatir teman-teman. Intinya dari fuse ini yang setrum langsung akan masuk ke sini. Ini untuk jalur kabel khusus untuk lampu kota ya. Maka nanti di sini dia akan terhubung lagi strom langsung. Nah sini ya. Nah jadi dimana saat kita mengoperasikan saklar ini ya, kita putar gitu sekali cetek. Nah maka di sini akan terkoneksi ya, akan terhubung. Klek. Nah biasanya gitu ya. Nanti strom yang dari sini yang terhubung langsung ke sini, karena di sini sudah ada aliran listrik positif dari aki langsung, maka dia akan kembali lagi ke sini ya. Masuk ke sini, masuk ke saklar utama ya. Ke sini harusnya, tapi saya pisah aja ya. Jadi dia akan masuk ke sini. Ini sudah output plus. Nah, ini sudah output plus ya, sudah jadi plus. Nah, plus inilah yang nanti akan diparalel ya. Di paralel satu nanti ke lampu depan kota yang sebelah kiri satu, ke sebelah kanan satu, di paralel lagi ke belakang ya, lampu kota sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Sekaligus ini mengkonekkan yang ada di dashboard ya. Jadi malam hari kita bisa menyalakan lampu kota, kita akan melihat di sini ada penerangan kan, jadi kita bisa mengontrol semua aktivitas yang ada di speedometer ini, maka lampu menyala. Jadi untuk jalur kabelnya plusnya itu seperti ini ya. Nah sementara untuk minnya, untuk groundnya itu sudah dari bohlam ya. Bohlam itu kan tentu ada plus ada min. Jadi kalau saya anggap di sini misalnya satu bohlam untuk lampu kota, biasanya lampu kota itu kan kakinya 2 ya untuk bohlamnya itu. Tapi kalau kita ambil plusnya di sini untuk lampu kota jalur ini, maka minnya itu groundnya tetap sama. Ini akan terhubung, groundnya ini akan terhubung ya, maksudnya ya, dia akan terhubung ke negatif aki yang sudah ada di body ya. Ini kan terhubung ke body ya, body sama ke mesin, makanya itu jadi ground. Nah jadi teman-teman saat kita mengoperasikan saklar ini, maka dia akan mengalir listrik langsung ya lewat dari fuse. Nah misalnya suatu hari ya teman-teman ya, lampu kita nggak menyala gitu, lampu kotanya mati ya, pokoknya nggak ada lah untuk belakang, depan, bahkan di speedometer ini ya, ini nggak ada lampu sama sekali, mati. Maka yang teman-teman lakukan adalah mengecek fuse. Ini yang paling pertama ya, ceklah si fuse ini atau sekring.
Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngecek sekring, berarti kita harus gunakan tes pen DC ya. Bagaimana cara menggunakan tes pen DC, saya sudah buat kontennya, atau teman-teman juga boleh lihat di channel-channel yang lain ya, bagaimana cara menggunakan tes pen DC. Itu kita untuk melacak, atau kita boleh mencabut nih salah satu sekring yang ada di sini. Kalau masih ada tutup tuh keterangan, biasanya ada tulisan tail ya, TAIL. Nah, bisa itu untuk lampu kota. Nah, teman-teman boleh cek di situ. Kalau misalnya terjadi putus, memang benar ya, ternyata setelah kita cabut kita lihat gitu ya, fuse-nya benar putus, maka teman-teman perlu mencurigai bahwa ada terjadi short atau korslet. Ya, di jalur ini atau di bagian lampu belakang atau depan itu ada terjadi short atau korslet. Nah, teman-teman boleh memasang kembali fuse yang baru. Andai kata fuse itu masih tetap putus juga, jangan pernah menaikkan ampere ya. Jadi kalau misalnya cuman di situ hanya ada misalnya pemakaian misalnya ya 10 ampere ya kan, jangan dinaikkan jadi 20 ampere atau 30 ampere, jangan ya. Jadi tetap harus pakai rating yang sama ya, ratingnya harus tetap 10 ampere. Tapi kalau di situ 20 ampere tetap pakai 20 ampere. Intinya jangan pernah menaikkan. Sebab kenapa, nanti akan terjadi beban panas pada kabel ya, sehingga membuat terjadinya terbakar jalur kabel yang ada di sini. Bahkan bisa menutup kemungkinan juga bisa nanti mobil terbakar hanya gara-gara kita menjamber atau menaikkan rating untuk ampere. Intinya kita harus mencari tahu dulu di mana terjadi korslet. Nah, cara mencari tahu di mana terjadinya korslet, teman-teman berarti ya boleh melihat bagian belakang sini ya. Bagian belakang sini teman-teman boleh cabut soket di sini dulu satu-satu ya. Kalau di sini satu-satu kita urut, ternyata sekring masih putus, pindah ke sini. Kalau di sini misalnya masih putus juga, pindah ke jalur sini ya, soket atau di mana. Intinya nanti kita mencari satu-satu sampai ketemu di mana terjadinya korslet. Nah, teman-teman, jadi inilah jalur kelistrikan untuk lampu kota ya, lampu kota lampu malam untuk mobil Daihatsu Verosa. Jadi dia menggunakan arus positif ya, di sini sebagai penghubungnya. Ada juga mobil yang di sini menggunakan arus negatif ya. Nah, kalau teman-teman misalnya kepengen menambah relay, bisa ya, menambah relay bisa, tapi nanti saya akan buatkan di konten yang lain. Intinya inilah jalur originalnya. Oke teman-teman, ini aja video yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Nanti kita ketemu di video yang akan datang. Salam sukses buat kita semuanya. Dengan saya di Rayu di channel. Thank you teman-teman. God bless. Bye.